Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Garmono. Kali ini kita akan membahas mengenai sampah. Kok tiba-tiba dari urusan pariwisata ke sampah? Iya, karena ada korelasi yang sangat kuat sekali antara tempat pariwisata, destinasi wisata dengan sampah. Banyak sekali kita melihat destinasi-destinasi yang sebetulnya bagus kemudian menjadi tercemar gara-gara penanganan sampahnya kurang efektif. Nah, untuk bertanya mengenai masalah tersebut, kita akan langsung tanya kepada ahlinya, seorang pegiat lingkungan, seorang founder dari Bank Sampah Mandiri Lombok, yaitu Mbak Aisyah Odis. Kita langsung tanya-tanya pada beliau. Halo Mbak Aisyah Odis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Waalaikumsalam. Saya sekarang dengan seorang yang gigih, seorang yang bekerja keras untuk masalah lingkungan, terutama masalah sampah. So, the one and only Mbak Aisyah Odis. Mbak Aisyah Odis ini pemirsa adalah founder dari Bank Sampah Mandiri NTB ya. Mandiri. Bank Sampah NTB Mandiri. Iya. So, saya nggak mau ngebahas banyak soal masalah teknis pengelolaan sampah dan sebagainya. itu udah apa namanya, bukan ranahnya saya lah ya. Tapi saya ingin mengkaitkan dengan bagaimana penanganan sampah ini terhadap daya dukungnya untuk mendukung pariwisata. Kan kita tahu Iya. banyak banget tempat-tempat wisata yang tadinya bagus jadi kotor gitu ya. Ya. What do you do for that? Sedih ya. Iya, sedih sebenarnya. Waduh. Jadi kalau bicara pariwisata ini kan Ya. sebenarnya basic saya pariwisata. Oke. Tapi kenapa jadi kelola Kecemplung. sampah ya sebenarnya? Karena dulu nih sedikit merunut ke belakang, saya suka malu. Dibawa tamu, udah sampai sini tuh malu. Lebih banyak malunya daripada senangnya gitu kan. Kasusnya satu ya itu sampah. Itu salah satunya deh. Ini salah satu yang kecil. Dan itu kayaknya 20 tahun yang lalu. 10-20 tahun yang lalu 2010, ketika salah satu area di Lombok ini booming banget. Senggigi. Iya, Ya. bisa dikatakan Senggigi. Masih zaman-zamannya hotel-hotel yang sekarang udah nggak ada, kafe-kafe yang sekarang udah nggak ada, itu kita udah di sana. Ngapain? Gitu. Kerja. Oh. Saya kan pekerja keras. Kirain udah mulai mungutin sampah sejak tahun itu. Enggak, kerja gitu ya. Kerja. Dan akhirnya jadi tour guiding gitu. Itu Oke. salah satunya. Terus ke belakangnya ini lama-lama saya lihat memang hampir, karena orang mungkin terlalu terbuai ya dengan gemerlap. Tidak ada satupun, bukan tidak ada ya. Mungkin sangat sedikit orang yang masih ingat tentang lingkungan, tentang sampah dan sebagainya. Walaupun saya insting pada waktu itu ini akan menjadi besar satu hari nanti, ketika orang nggak ada yang peduli gitu kan. Dan bener aja gitu loh. Hari ini kita udah lihat sampah di mana-mana gitu. Seberapa mengerikan sekarang kondisi sampah di NTB ini? Kalau saya pribadi sangat mengerikan. Kenapa? Ukurannya? Oke. Apa tuh? Karena pariwisata ini kan dia dampak efek dominonya panjang banget. Iya. Dari tukang ojek, dari yang jualan keliling di pantai, dari tukang masas, ya kan, sangat besar. Ini kalau saya pribadi ini tragedi. Iya. Tragedi ekonomi sebenarnya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan karena, maaf ya, yang sekarang nih karena gempa, karena corona. Karena sebenarnya ketidakpedulian itu jauh terjadi sebelum corona dan gempa. Nah, seberapa buruk sekarang penanganan sampah terhadap kondisi pariwisata? Penanganan NTB? sampah. Ya. Saya Dibandingkan dulu tadi tuh. Dulu kan tadi sempat cerita Iya. kalau dulu tuh membayangkan bahwa suatu saat akan menjadi masalah besar. iya. How big is it now? Gitu loh. Problem sampah ini. Iya, jadi kalau dulu kan orang buang sampah sembarangan Iya. ya di mana-mana. Orang kan belum tahu nih. Karena apa? Sampah tuh ke laut. Nggak kelihatan. Sekarang kan baru kelihatan. Iya, iya. Itu jadi penumpukan sampah itu terjadi hari ini karena kelalaian kita di masa lalu sebenarnya. Coba. Dan masa sekarang lah.
Ya itu apalagi, maksudnya menumpuk ya, yang namanya akumulasi. Iya. Sekarang kita bersihin 1 minggu 2 kali, 2 kali sampai seminggu pun masih belum cukup, karena masih banyak lagi di bawah itu. Teman-teman penyelam yang tahu nih, komen itu sampai di bawah-bawah, terlalu banyak. Belum lagi yang sekarang, itu yang dulu tuh namanya plastik kan, ratusan tahun, ini baru 20 tahun. Plastik tuh lebur berapa tahun ya? 100 lebih. Wow, sekali buang plastik butuh waktu 100 tahun Iya. untuk bisa terurai. Iya. My God. Pertama kita kehilangan wisata bahari. Hmm. Dulu nih, saya ngomong dulu karena apa, saya berada pada masa jayanya Singgigi. Ada bola voli pantai. Ya. Ya kan, event internasional itu mungkin untuk dilakukan di Lombok. Sekarang? Bola voli pantai. Sampai Lombok itu, tahu nggak Kang Ari? Di Lombok ini punya atlet sampai jadi pelatih itu. Tahu. Itu dari Lombok bola voli pantainya. Bayangkan. Iya. Sekarang tidak ada. Iya. Jet ski dulu ada. Sekarang tinggal banana boat, itu pun mungkin kapan ada. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena potensinya nggak digali, padahal gampang banget gitu. Manusia nggak perlu ciptakan laut, sunset, semua sudah disediakan sama Tuhan. Apa sih yang kurang dari penanganan sampah hari ini tuh? Keseriusan. Iya, oke. Bukan jawaban yang spesifik. Tentu saja semua hal membutuhkan Keseriusan. ya. Iya, tentu saja Maksudnya? sekarang keseriusan dari satu masyarakat. Sebenarnya masyarakat kadang-kadang masyarakat bilang, oh dia yang punya hotel, enggak. Karena kita juga kecipratan toh. Masyarakat ini yang paling penting. Karena masyarakat ini jumlahnya banyak. Kemudian pengusaha. Pengusaha kadang-kadang mengambil itu, dia ada gardener, dia ada petugas kebersihannya, ada. Ada beberapa hotel juga yang memang aware dengan sampah, ada. Mereka punya pengangkutan sendiri, sampai bayar di swasta, bayar ke dinas kebersihan juga ada. Jadi kalau dinas kebersihan setahu saya mereka diangkut 2 kali seminggu. Sedangkan hotel nggak bisa nunggu, ya kan? Hotel menghasilkan sampah setiap hari. Jadi mereka bekerja sama dengan pihak swasta yang bisa mengcover yang nggak diambil oleh dinas kebersihan. Itu pun masih konvensional banget ya, maksudnya cuma sekedar membuang sampah, ada penampungan, kemudian dibuang ke TPA. Ke TPA. Tidak ada proses pemilahan. Tidak ada. Ya, reuse, recycle itu, gitu ya. Dan recycle-nya pun kadang-kadang mereka hanya memisahkan yang botol kaca, karena undang-undang, apalagi kalau di hotel ya, bekas-bekas minuman itu tidak dibenarkan untuk dibuang secara utuh. Kita takut ada oplosan dan sebagainya. Jadi harus di crusher. Gitu. Iya. Kalau misalnya Mbak Aisyah boleh ngasih saran nih ya, secara holistik tuh sebetulnya ya saya paling takut ngasih saran ini. Enggak lah, supaya bisa didengarkan. You're the one saksi hidup. Orang yang paling berpengaruh loh ini untuk urusan sampah sekarang ini, karena kalau lihat postingannya di Facebook tuh, waduh, komen orang tuh banyak banget. Artinya banyak orang yang mendukung gerakan Mbak Aisyah. Gitu. Amin. Ya kan? Banyak orang yang mulai aware ya. Nah, sekarang udah mulai kerasa. Kan gini Mbak Aisyah, maksudnya tuh selama ini pemahaman tentang bank sampah itu lebih banyak diartikan hanya sebagai ngumpulin panci Sampah. bekas, Iya, panci plastik, robek gitu kan, terus dijual lagi gitu kan. Padahal kan yang Mbak Aisyah lakukan tidak hanya semata itu gitu. Iya. Inilah perjuangan sebenarnya ya. Apa lagi tuh selain sekedar panci robek tadi itu apa? Iya, inilah perjuangan yang pertama untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman bank sampah yang lain yang sebenarnya mereka punya masalah image. Pandangan orang tentang bank sampah. Kita juga nggak bisa bilang enggak, karena memang kadang-kadang mereka buat seperti itu, hanya mengumpulkan, ambil yang bisa laku, yang enggak dia nggak peduli. Ya, inilah yang kita susun, inilah yang kita bangun selama 9 tahun, Kang. Saya merubah image wajah bank sampah. Kenapa? Saya ingin. Apa image yang dirubah tuh? Ya, pertama, sekarang orang datang ke bank sampah nih out expectation-nya. Tadinya dari mikirnya tumpukan sampah, udah kesini nggak ada tumpukan sampah, yang ada adalah tumpukan ilmu. Bagaimana mereka lebih aware, bagaimana mereka lebih peduli, bagaimana mereka bisa mencintai lingkungan itu. Nah, kemudian itu sebabnya saya balik lagi ya dari cara pandang masyarakat tadi. Saya merubah sistem bank sampah di NTBM sendiri. 80%-nya adalah pendidikan. 10%-nya pemberdayaan masyarakat. 10% baru bisnis. Jual belinya.
Kenapa saya bilang 80% ini pendidikan? Kenapa nggak fokus ke bisnisnya? Tunggu Itu kan sebentar. oke. Kenapa kita fokus di pendidikan? Karena bagi saya pendidikan inilah mesinnya. Mesin dari kita untuk nanti mau ngurangi sampah, mau aware tentang sampah, itu mesinnya adalah di sini. Ya itu Di dia. brain Mas. kita. Tantangannya kan ngerubah mindset dan itu kan Iya. susah sekali, itu butuh tahunan itu. Itu ngerubah sebabnya mindset kita masyarakat. konsen di pendidikan. Mindset itu dimulai dari budaya. Budaya itu dibangun dari pendidikan. Ya. Nah, itulah yang saya perjuangkan. Maksudnya perjuangkan itu supaya orang, jadi dia akan menjadi kontradiktif. Kalau Kang Ari bicara, kenapa kita nggak bicara bisnis? Ya. Orang bisnis tentu dia butuh sampah banyak, Ya. ya kan? Ya dong, buat dijual lagi. Mau dijual lagi, mau buat plastik, mau buat produk yang lain, mau buat minyak, mau buat, kan butuh sampah. Ya. Sedangkan kebijakan, misalnya nih sekarang pemerintah bilang kurangi sampah, bingung kan? Yang satu surat kurangi sampah, yang satu butuh sampah. Nah itu sebabnya saya bilang tadi, dia akan sangat kontradiktif ketika kalau kita mau bicara zero waste, kalau kita mau bicara tentang lingkungan, dia nggak akan sama dengan pendidikan, bisnis. Karena bisnis dia butuh sampah. Nangis orang-orang yang itu industri itu kalau nggak ada sampah. Karena mereka cari, mereka perlu. Gitu. Jadi sebenarnya pendidikan ini bukan berarti kita bilang no to plastik, bukan. Kita tetap butuh plastik. Dari mana datangnya plastik? Dari limbah, gas bumi. Daripada dia buang, memang harus dibuat menjadi plastik. Berarti kan memang dibutuhkan plastik. Yang kedua, plastik juga membantu manusia mempermudah pekerjaan. Gak mungkin dong Kang Ari beli banyak-banyak misalnya nih, terus lupa bawa tas kain misalnya. Perlu plastik. We need the plastic. Ya, kita butuh. Nah, fungsi dari pendidikan itu adalah bagaimana kita mengembalikan sampah itu secara lebih bijaksana. Maknanya kita tetap pakai plastik, tetapi sampai di tengah pendidikan kita balikin di recycle-nya. Jadi plastik ini nggak sampai ke laut, nggak sampai ke sungai, nggak sampai di pinggir jalan. Apa yang membuat portalnya? Pendidikan. Dari tadi nyebut plastik terus ya. Emang konsentrasi sampah yang ada di dunia atau mungkin di Indonesia ini lebih banyak masalah plastik ya kayaknya. Karena Enggak. sulit terurai Enggak. Kalau kita mau buat data value-nya, sampah organik jauh lebih besar dibanding sampah plastik. Tetapi karena dia tidak terurai, jadi dia terlihat lebih banyak. Kalau organik kan dia terurai. Seandainya nih kita ke pasar, satu kresek kan ada telur, ada tahu banyak, tapi kan dia terurai. Nah, tapi plastiknya yang enggak. Iya. So, tadi nyinggung soal zero waste. Zero waste dalam pandangan Mbak Aisyah itu seperti apa? Maksud saya begini, program ini kan sebetulnya kan program yang bagus dan perlu didukung. Sangat gitu bagus. Ya. Nah, kira-kira koreksi apa nih yang mesti dilakukan oleh pemerintah sehingga program Zero Waste ini bisa sukses gitu? Dari pengamatan Mbak Aisyah. Nggak usah ketawa gitu, kayaknya ada sesuatu yang lucu dengan Zero Waste gitu. Enggak. Kalau boleh jujur ya, saya sih bicaranya jujur-jujur aja nih. Iya dong, harus jujur. 2 tahun ya, ini sudah jalan 2 tahun Zero Waste. Kalau saya pribadi masih belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya at all? Sama sekali? Kalau sama sekali enggak, tapi masih 0, sekian. Maksudnya kita masih dengan masalah yang sama. Kita masih berdiri di tempat yang sama. Ya kan? Masih ada sosialisasi. Masih banyak hal yang nggak usah jauh-jauh deh nih di deket Jangkuk nih, masih sekian banyak volume sampah. Berarti kan belum ada perubahan yang signifikan, ya kan? Bener nggak? Tunggu, ya. Jadi belum ada perubahan yang signifikan nih. Saya sedikit tahu informasi program pemerintah itu dalam Zero Waste mendirikan 1 desa 1 bank sampah. Banyak banget tuh. Kebayang nggak tuh? Kebayang berapa desa, berapa bank sampah. Berapa bank sampah? Mendirikan bank sampah tanpa sistem, dia akan selesai di tengah jalan. Of course. Nah, saya ada datanya nih. Bank sampahnya semuanya jalan pada saat didirikan saja, pada saat diresmikan saja. Habis itu selesai.
Kenapa? Karena mereka tidak membangun bank sampah itu dengan sistem. Muaranya belum ada. Atau belum siap? Para Iya. pelakunya tuh. Karena kebutuhan untuk mendirikan bank sampah begitu banyak sehingga Kenapa enggak? Dari dana mendirikan bank, dananya gede. Dari mendirikan bank sampah itu aja pakai buat muaranya. Sebenarnya nih. Gitu. muaranya maksudnya? Dari proses terakhir misalnya. Oke. Iya, pemrosesan akhir. Kita tahu sebenarnya bisa untuk insinerator. Misalnya nih, salah satu saya ambil insinerator. Terlalu banyak wacana untuk mendirikan insinerator, Kang Ari. Bisa jadi. Dijelasin ke pemirsa insinerator tuh apa tuh? Jadi insinerator itu dia apa namanya untuk membakar sampah, ya bakar sampah Menjadi energi. menjadi energi. Itu seperti di Jepang, di beberapa negara Eropa. Tetapi pada tahun 2015 saya masuk sebagai salah satu tim untuk penelitian kadar air sampah. Ini baru Kota Mataram aja nih, belum NTB. Saya masuk dalam satu tim dengan JICA dengan Jepang, JICA. ya, untuk meneliti jumlah kadar air sampah di Kota Mataram. Las kita dapat waktu itu 68% kadar air. Sedangkan untuk mendirikan insinerator itu Harus kering dong. iya. Iya. Kalau nggak kering, asap yang keluar, Iya. tidak ada energi. Ya. Nah, itu salah satunya. Kenapa tidak bisa didirikan insinerator? Tidak adanya edukasi, tidak adanya sosialisasi, sampah apa saja, sampah seperti apa, kan begitu. Bagaimana pemilahan sampah kering, sampah basah, tidak ada. Ujuk-ujuk dirikan insinerator, ya insineratornya rusak lah. Tapi memilah sampah itu sesuatu buat saya ya yang ini Berat. kan menyebalkan gitu ya. Aduh, di rumah gitu. Iya. Nah, maksud saya tuh apa triknya atau ada langkah lain supaya masyarakat ini tidak memilah sampah gitu? Harus memilah. Harus ya? Tidak bisa Nggak ada tidak. pilihan lain Tidak. ya? Okay. Mau negara manapun, Jepang sekalipun, Yeah, I know. dia berhasil karena dia memilah. Dan pemilahan itu dari edukasi. Makanya saya selalu bilang pendidikan. Terus gini, percuma juga ketika dipilah ya, ujung-ujungnya ke TPA dicampur lagi juga tuh. Benar banget. Iya. That's why setelah pendidikan barulah pemerintah meletakkan fungsinya di sana. Iya kan? Pemerintah itu sebagai alat pendukung. Jadi pergerakan dari pendidikan dulu. Ketika sudah masyarakat, kita sudah tahu, sekarang dia pilih nanti dicampur. Itulah fungsinya pemerintah. Ya kan? Pemilahan dari hulu ke hilir. Sekarang ini pemilahannya dari hulu, pertengahan udah bercampur, hilir apalagi. Iya. Saya sudah pernah menawarkan itu ke pemerintah, tapi saya belum didengar nih. Saya cuma bilang sama pemerintah, kasih saya waktu setengah jam saja untuk mempresentasikan sistemnya yang benar. Bukan saya merasa benar ya, sistem yang benar supaya kita sama-sama. Padahal kita juga sudah tahu pemilahan dari awal, pertengahan, akhir. Nih, Kang Arif lihat dari saya ya. Kalau dia udah dipilah dari begini, dia nggak akan ketemu kan? Sampai di TPA. Jadi di TPA dari pemilahan dari rumah ke TPS-nya sampai pengangkutannya, termasuk pengangkutan kalau boleh saya beropini, punya pengangkutan itu 2. Satu untuk basah, organik, satu anorganik. That's it? Harus. Pendukung. Iya kan? Nah, nanti dari yang ini sampai ke TPA juga sudah ada. Jadi yang hijau ke sono, yang merah ke sono misalnya, yang kuning ke sono. Kita punya tempat sampah 3. Tapi truknya 1. Kan nggak mungkin. Nah, itu dia, itu yang sama kecampur lagi. Iya, makanya disitulah letaknya pemerintah setelah edukasi masyarakat memilah hijau, kuning, merah. Truknya juga hijau, kuning, merah. Harus. Nggak bisa bilang enggak. Kalau secara spesifik di tempat-tempat wisata, di destinasi-destinasi wisata itu kira-kira pendekatannya pasti sama dong ya? Sama. Atau Pendidikan. Akarnya Enggak, dulu maksudnya- dari pendidikan, Kang. Maksudnya kan gini, kalau di destinasi wisata itu ada private sector, misalnya pelaku hotel, restoran gitu kan harusnya itu menjadi tanggung jawab mereka untuk melakukan proses pemilahan apa segala macam, dan bahkan kalau perlu mereka juga bisa melakukan proses
penghilangan bakteri sampah tuh apa istilahnya itu? Penghilangan bakteri Ya. nggak bisa dihilangkan Oh, nggak bakteri, bisa ya. nggak bisa. Apa? Tapi Ya, diolah. diolah ya. Pengolahan, ya. Pengolahan limbah maksud saya. Harusnya mereka Ada. juga punya semacam Ada, itu. iya. Secara regulasi ada kan? Ada. 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 Nah, Dan kalau saya lihat hotel juga sebenarnya balik lagi ya Kang ya. Iya. Jadi gini. Kalau saya bicara pendidikan, mungkin dalam benaknya Kang Ari anak sekolah. ya. Iya. Ya. Anak enggak. Jadi pendidikan itu maksud saya Tapi kalau semua sektor. Ntar dulu. Misalnya ke hotel nih. Jadi di hotel juga ada sosialisasi akan diketat dengan undang-undang. Saya rasa adalah. Ya. Jadi setiap hotel harus memilah misalnya nih. Tapi pemerintah juga harus membantu, yaitu tadi transportasinya. Oke. Misalnya pemilahannya, Oke. pengangkutannya Iya, juga harus iya. dipilah Iya, iya, sampai ke TPS-nya, sampai ke TPA-nya. Di TPA sudah ada yang mengerjakan tadi. Misalnya sangat gampang, Kang. Kalau untuk Lombok, ini catat ya. Sampah di Lombok semua bisa diolah. Karena Lombok bukan daerah industri. Ya. Paling hanya B3 atau sampah rumah sakit itu kan sudah ada yang handle. Itu ada undang-undangnya, ada pengolahan khusus, ada ada undang-undang khusus. Jadi kayak seperti bank sampah atau masyarakat biasa nggak bisa. Berarti kan sisa tinggal 2, organik, anorganik. Iya nggak? Iya. Organik kita buat Iya. kompos. Sebenarnya lebih sederhana karena di sini nggak ada industri ya. Iya. Artinya kan tantangannya itu menjadi lebih ringan. Lebih semestinya. ringan. Hanya pada sisi edukasi masyarakatnya ini yang menjadi tantangannya karena ya sorry to say kita masih berada pada posisi IPM yang tidak bagus gitu ya. Sehingga itu pasti berkorelasi dengan kemampuan masyarakat untuk bisa menerima sesuatu atau Betul. wacana yang baru gitu ya. Atau kebiasaan yang baru. Susah. Kalau saya pinginnya gini, Kang. Karena manusia kalau orang kita nih kan kalau nggak pecut nggak lari. Udah tahu dia tugasnya lari. Tapi kalau nggak dipecut nggak lari, kan begitu. Dipaksa berarti. Iya, memang harus dipaksa. Sekarang mereka terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama ringan. Ini Kang Ari nih, kayaknya kesebel banget mau milah sampah. Ya harus dipaksa, harus dipecutin sama istri misalnya. Ay Kang, lama-lama terbiasa. Aku males jujur. Iya, lama-lama terbiasa dan akhirnya menjadi budaya. Iya. Kita coba deh, Kang Ari biasain nggak usah pakai helm misalnya naik motor. Biasain nggak usah pakai helm nih, pakai helm setiap hari. Seminggu 2 minggu rasanya malas banget pakai helm ya. Kalau ada polisi baru pakai helm. Tapi ketika kita sudah terbiasa pakai helm, satu hari kita nggak pakai helm tuh rasanya kepala kita ini lari-lari. Iya. That's why it's the same. Like kita merubah habit kita tentang sampah. Gimana bisa menyasar kelompok masyarakat yang sampai ke pedesaan begitu? Kan itu kan butuh effort yang luar biasa Iya. ya. Tergantung dengan siapa kita bicara. Kita ngomong di skop Kota Madya Mataram aja misalnya gitu ya, untuk bisa theoretically untuk melahirkan kebiasaan baru itu seharusnya lebih mudah karena masyarakat perkotaan Iya. itu relatif lebih well educated gitu kan. Mataram aja dulu nih, Mataram aja belum beres tuh. Gimana kemudian bisa menyasar satu provinsi itu? Iya, itu makanya balik lagi saya bilang tadi letak tugasnya pemerintah melalui undang-undang. Yang ketat dong buat undang-undang. Kan buat undang-undang dibuat aja. Dikasih sanksi misalnya. Ya. Sanksinya benar-benar. Memang ditulis. Buang sampah sini sanksi 500 juta misalnya. Tapi nggak dikerjain. Tugasnya dari ini tugas pemerintah nih ya. Tugas pemerintah itu adalah membuat undang-undang sudah dibuat. Tapi di follow up dong. Bener-bener dikerjakan dong. Misalnya nih. Misalnya denda ya bener-bener denda. Jangan dikorupsi deh gitu. Nah, jadi masyarakat akhirnya kan takut. Kenapa nih. sih kok ditekankan begitu jangan korupsi deh gitu ya? Seolah-olah sudah pernah melihat kenyataan seperti itu. Nah, ini kan supaya nggak dikerjain Yeah. jadi harus dari sekarang nih gitu. Jadi belum aduh Mbak Isa sudah kira kita korupsi gitu kan. Jadi mereka jadi serius. Maknanya peraturan yang dilaksanakan atau yang dikerjakan dengan benar, masyarakat pun akan ikut. Oke. Pertama, dia akan disiplin secara terpaksa. Iya kan, takut ditilang misalnya. Mungkin kayak Singapura dulu juga pada awalnya juga pada awalnya begitu. Dan saya tanya-tanya dengan teman-teman di luar juga begitu awalnya. Kenapa Jepang nih
karena undang-undang yang sangat ketat dan benar-benar diberlakukan. Pada akhirnya kadang-kadang mereka nggak, misalnya nih tanpa dikontrol pun mereka sudah terbiasa. Kita biasa makan pakai tangan kanan dari kecil, suruh makan pakai tangan kiri kan nggak enak rasanya. Nah itu tadi kebiasaan. Dan saya punya rumusnya. Kebiasaan itu dihasilkan atau tercipta atau ada karena pendidikan. Makanya saya terus saja bicara tentang pendidikan. Tadi bilang paksaan. Pendidikan, I mean dari pendidikan tadi. Awal nih kita mau bicara. Kalau sekarang ini kan paksaan tadi undang-undang. Oke. Perilaku adalah pendidikan. Banyak orang berpendidikan buang sampah dari mobil. Iya, banyak. Nah, pendidikan yang saya maksud itu bukan pendidikan yang anak SMP, enggak. Jadi termasuk dengan siapa kita bicara, audiensnya nih. Misalnya kita balik ke pariwisata ya Kang ya. Iya. Di hotel. Jadi ada mungkin saya nggak tahu nih, ada PHRI, ada Persatuan Hotel dan Restoran dan sebagainya, bisa mengadakan sosialisasi tentang pemilahan sampah di hotel tersebut. Tapi jangan hanya sosialisasi saja. Hotel menyediakan tempat pemilahannya. Hotel berkoordinasi dengan instansi terkait. Ini loh, jangan digabung lagi gitu. Nah, di sini letak perannya pemerintah. Sejauh mana itu udah berjalan di NTB nih? Belum ya. Tapi masih ada. sosialisasi pilah sampah. Tapi dicampur lagi ya itu. Tapi ada nggak satu case di mana satu hotel aja misalnya yang sudah melakukan itu? Banyak hotel. Banyak? Iya. Sudah yang saya melakukan dampingi, itu? iya. Oh, yang Mbak Isa dampingin. Living Asia, Santika, Kunci, Purimas, sudah. And after that mereka tinggal terus, tinggal di continue teruskan. Cuman kan problemnya setelah mereka memilah sampah mereka setelah jadi gini, memilah dan mengolah langsung dari rumah. Kalau hotel memilah dan mengolah langsung dari hotel. Jadi kalau untuk organik mereka langsung buat jadi kompos. Jadi kalau anorganik kan nggak masalah, walaupun 2-3 hari diangkut oleh dinas nggak masalah. Oh, jadi udah ada contoh kasusnya? Sudah ada, ya gitu. Jadi bagus kalau hotel-hotel yang punya pengolahan seperti itu gitu. Iya, maksudnya itu kan bisa menjadi semacam role model gitu. Role model ya. Hotel yang lain gitu, atau tempat-tempat wisata. Oke, hotel, restoran. Terus kalau destinasi wisata alam nih gimana nih penanganannya nih? Sama saja, hanya kalau saya lihat ya, baru kemarin nih jalan ke TT Batu misalnya. Jadi sama-sama ngasih pelatihan gitu ya? Tempat sampahnya di sini, bukan nih saya jalan sendiri kemarin, lain lagi yang di. Oke. Tempat sampahnya di sini, buangnya di sini. Iya. Yang saya nggak pernah habis pikir kenapa buang di luar, padahal gampang banget. Tempat sampahnya di sini, dibuangnya di luar, di sebelah tempat sampah. Kenapa tuh? What's on their mind? Pertama, karena mereka tidak mencintai. Dan kalau kita udah cinta kan, apa aja gunung akan kudaki. Iya. Karena satu, tidak mencintai Lombok ini sendiri, tidak mencintai tanah kelahiran kita sendiri. Terus, kalau bagi saya, peduli lingkungan itu bukan karena saya punya bank sampah, Kang, bukan. Karena bagi saya ini adalah manifestasi rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wow. Tuhan udah kasih semua, kita hanya tinggal jaga ya, itu aja. Simple. Ini nggak sekedar slogan loh ya? Enggak, memang saya sudah mendedikasikan itu. Wow. Oke. Ini cara saya bersyukur. Oke. Terus Mbak, mumpung ingat nih, setiap tahun itu ya, sekarang sih udah 2 tahun ini kan pariwisata kita terkena berbagai problem eksternal ya. Problem eksternal yang menyebabkan kita menjadi ya tadi terjerembab begitu. Sedih ya? Tapi sedih banget lah, kasihan teman-teman para pelaku wisata itu. Tapi saya mau nanya soal ini, dalam kondisi normal itu biasanya salah satu destinasi unggulan gitu tuh adalah Rinjani. Nah, sampah di Rinjani ini menjadi problem bertahun-tahun dan nggak selesai-selesai. Do you have any suggestion for that? Saya 3 tahun berturut-turut mengisi pelatihan untuk para porter untuk Rinjani. Yang menjadi permasalahan adalah pelatihan itu hanya sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Mereka tidak
kurang lah mengaplikasikan. Sampai-sampai saya buat satu produk eco briquette. Jadi eco briquette ini supaya, karena katanya kalau yang banyak kan ini apa tuh tonggas itu ya, tonggas untuk masak. Dan itu nggak laku untuk dijual. Kalau mereka bawa ke bawah pun pemulung nggak mau, jadi nggak dipungut, dibiarin. Nah itulah saya buat satu produk namanya eco briquette supaya teman-teman pendaki nggak perlu beli itu gas, cukup pakai arang itu. Dan itu terbuat dari pupuk. Begitu dia jadi arang, selesai masak udah otomatis jadi pupuk. Itu sudah sudah saya pamerkan waktu itu. Ingat acara apa ya, Posyantek. Nobody care about that. So udah setuju. Mereka apa ini? Oh, mereka nggak. Udah jadi bahan bakar setelah selesai proses pembakaran, otomatis menjadi pupuk. Ramah lingkungan dan memiliki potensi energi. Dan nggak perlu lagi menghasil sampah. Gitu. Tapi ribet nggak tuh proses pembuatannya? Tergantung niat kita sih sebenarnya. Biasanya kan orang nggak suka yang ribetnya, mungkin ya itu alasannya. Mereka kan nggak buat. Yang buat nanti komunitas, kan itu menghasilkan ekonomi, mereka bisa jual. Dijual oleh dibuat dari sampah yang ada di Rinjani, diolah misalnya nih, diolah kan bisa dijual. Maksud saya teman-teman dari porter bisa menjual briquette itu sendiri, jadi penghasilan. Tidak macam-macam, sampah juga nggak banyak. Balik lagi masalah pelatihan, itu 3 tahun kalau nggak salah saya untuk mengisi pelatihan tadi. Tetap sebenarnya saling tunjuk. Oh itu pemerintah punya tugas, oh itu punya KPH punya tugas, oh itu dinas aja. Itu yang saya bilang tadi, kecintaan pada Rinjani itu belum. Mereka hanya berpikir Rinjani itu untuk cari duit, atau untuk tempat selfie, atau dari mereka nggak pikir Rinjani itu apa, aset lah. It's mine gitu loh, belum. Mereka pikir itu aset, bukan komoditas. Komoditas bukan aset. Komoditas bukan aset. Itu yang terjadi. Iya, tapi problem sampah Rinjani itu apakah memang bisa akan selesai dengan ide semacam itu aja? Amin, dari pos 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu sampah, terutama di Pelawangan tuh itu sampah everywhere gitu. Bagaimana memungut, memilah? Semua orang mesti turun tangan. Untuk sampah ini mau di mana saja sebenarnya Kang. Ini hanya beda tempat saja, di Rinjani, di Senggigi, di Tebatu, di Lembar. Penanganannya akan sama. Pertama kita harus bekerja. Nggak kebayang nggak sih udah capek-capek naik gunung terus harus milah sampah lagi, bawa pulang sampah lagi gitu. Itu mungkin yang menyebabkan mereka. Kalau sudah cinta, jangankan gunung akan kulewati katanya Kang. Apalagi cuma bawa sampah sedikit. Karena nggak ada cinta tadi. Kalau saya nih, saya saking cintanya tuh. Tapi saya pernah mendaki Rinjani tapi saya bawa sampah pulang. Seriously, selalu saya. Ataupun kayak air terjun ya, selalu saya bawa sampah. Itu karena kita cinta. Aduh sayang ya nanti kalau ada orang yang misalnya komplain air terjunnya jorok. Itu kan sebagian dari kita pikirin gitu loh. Kalau kita cinta kan kita pikirin, dia udah makan belum ya? Dia udah ini apa belum ya? Kan gitu. Jadi kita bawa sampah supaya nanti orang nggak datang-datang, aduh kenapa jorok. That's love for me. Gitu loh. Nah, untuk penanganan dia sama saja Kang. Mau di Rinjani, mau di mana-mana sama. Pertama, peran serta masyarakat. Kalau di Rinjani peran serta masyarakat Rinjani harus turun tangan. Orang Rinjani boleh usir orang yang buang sampah sembarangan di tempat dia loh. Kalau menurut saya, ini rumah gua. Jadi buatlah awik-awik, buatlah komunitas yang strength tentang lingkungan untuk orang luar. Berhak kok. Mereka punya tanah. Ya kan? Maksudnya ini loh, kawasan kita nih. Lu pendaki mana? Sampahnya mana? Harus dibuat seperti itu kekuatannya. Yang kedua, nah jadi tadi yang dari masyarakat, buatlah dengan komunitas pecinta lingkungan, kan banyak. Kemudian ada pemerintah turun di sana. Bentar. Aku tuh suka lucu sama kadang-kadang orang menamakan, pecinta alam gitu ya. Mendaki gunung, nyari air terjun apa segala macam, tapi ngambil apa namanya itu? Edelweiss. Buang sampah gitu. Mencinta alam itu maksudnya mereka hanya di bibir saja. Ya, menikmati alam aja gitu. Tapi mengeksploitasi. Makanya harus ada pendidikan tadi. Pendidikan dia yang membangun karakter gitu. Iya. Dan harus dimulai dari sejak dini dong ya.
Iya. Aku punya temen di Tangerang tuh juga kurang lebih dia melakukan proses-proses yang sama kayak Mbak Aisyah. Mungkin dengan pendekatan yang berbeda ya, tetapi dia melakukan begini, buanglah sampah dengan tempatnya. Artinya maksudnya tuh ya udah nggak ada sampah gitu. Nah, ini kalau mau buang sampah ya saat tempatnya gitu, membawa tempatnya, atau di sekolah atau di kantor-kantor, you mesti bawa tempat makan sendiri. Iya. Itu saya rasa sudah pernah diwacanakan oleh teman-teman di Rinjani, kayak sistem deposit. I know deh, sistem deposit. Jadi kalau misalnya kayak mie dan sebagainya ada plastiknya, jadi sudah harus dibuka di sana, pakai tumbler dan sebagainya, pakai pengawasannya saya pikir pasti sulit. Dan kita juga, of course, kita nggak bisa kontrol sekian ribu, ntar dia naik lewat mana, turun lewat mana, kan nggak bisa. Emang suka diatur harus turun lewat sini, kan nggak mau, harus balikin lagi, dan itu perlu biaya yang besar untuk komunikasi Rinjani itu gitu loh. Sekian ribu orang misalnya yang masuk. Nah, bagi saya nih, memang kita perlu waktu yang panjang untuk bicara pendidikan itu tadi, Kang. Tapi kalau sudah cinta itu bener, nggak usah dipaksa pun dia udah. Problem sampah tuh kayaknya makin kesini tuh makin besar aja ya, bukannya semakin ringan ya kayaknya ya. Semakin orang well educated, semakin banyak populasi manusia, semakin besar juga problem sampah gitu. Jadi Mbak Aisyah optimis nggak sih problem sampah ini bakal tuntas gitu? Enggak tuntas susah ya. Apa ya? At least akan ideal lah ya. Iya. Kalau optimis ya, asal ada syaratnya, nggak optimis kosong gitu ya. Jadi optimis kalau saya bilang tadi masyarakat, edukasi, pemerintah mendampingi dengan bersungguh-sungguh ya. Saya bilang jangan cuma buat undang-undang terus tinggal aja. Ini kan kita udah buatin undang-undang enggak. Jadi masyarakat, kemudian pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir nih. Adanya campur tangan ilmu-ilmuwan nih yang kayak ada teknologi baru terbarukan itu perlu. Misalnya ada mesin, perlu. Makanya saya bilang dari awal tadi kita udah bicara insinerator, dia nggak akan pernah berfungsi ketika tidak ada pemilahan. Ya kan? Itu. Oke. Jadi kalau bank sampah sebenarnya hanya sekian persen aja. Terus kenapa kok gerakannya lebih banyak kepada, yang saya tahu ya, mungkin salah, correct me if I'm wrong gitu. Lebih banyak kepada pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai sebagai merchandise, katakan seperti itu gitu. Lebih banyak ke situ kalau saya lihat gerakannya Mbak Aisyah itu. Kenapa memilih itu? Padahal problem sampah itu kan bukan problem mendayagunakan sampah kemudian beralih fungsi menjadi apa, tetapi menurut saya lebih dari itu mestinya. Entah itu menjadi energi, entah itu kemudian secara totally it's gone gitu. Apa tuh? Kenapa milih mendidik terutama ibu-ibu? Sebenarnya gini. Jadi saya memilih sistem yang berbeda. Karena sistem yang lama-lama udah bertahun-tahun kan dipakai, tapi kan nggak ada hasilnya. Dalam hitungan saya dengan pola seperti ini itu tidak akan cukup efektif untuk mengurangi sampah. Tidak. Correct me if I'm wrong. Nah ya, jadi begini, kenapa kita memberdayakan masyarakat? Yang pertama karena saya ingin menyetop sampah dari rumah. Itu yang pertama. Jangan salah, jadi di bank sampah kita hanya menerima sampahnya sendiri saja. Saya tidak menyuruh atau mengajak masyarakat pungut sampah di luar, enggak. Sampahnya sendiri, sampahnya Kang Ari. Karena menurut hitung-hitungan saya nih, ketika satu orang sudah kurang sampahnya, di luar pasti kurang. Karena mayoritas sampah itu berasal dari rumah tangga ya. Itu. And then? Itu hal kecil yang akan berdampak besar sebenarnya. Ya kan? Ketika sampah orang dari rumah sudah memilah sampahnya, sudah kurang dia. Di luar udah nggak akan ada sampah, pasti berkurang. Agree. Kita tidak perlu mesin yang canggih ya untuk mengatasi masalah sampah. Tapi kita punya brainnya, mesinnya di sini. Karena apa? Saya bilang tadi kita nggak mungkin nggak menghasilkan sampah. Miskin banget kalau nggak punya sampah. Beli itu sampah, beli ya kan. Kalau nggak punya sampah berarti nggak pernah belanja, nggak punya duit, kasihan. Kalau dibutuhkan regulasi, padahal yang mesti dirubah adalah mindset. Dari sisi mana regulasi itu bisa mengatur mindset orang? Gimana sih? Tidak mengatur.
Gimana? Kita tidak bisa mengatur. Tapi gini, sama seperti kita beribadah nih. Kita udah ajarin anak kita sholat. Ya kan udah diajarin, udah tahu nggak sholat ini dosa. Tapi tetap aja nggak sholat. Makanya harus dipukul. Jadi regulasi itu untuk meluruskan nih. Padahal mereka udah tahu. Jangan buang sampah udah tahu. Pasti ada korelasinya. Tidak mungkin tidak. Karena regulasi itu gunanya untuk meluruskan tadi. Lu salah lo, sini lo. Apa contoh regulasinya yang paling kira-kira bakal efektif untuk menekan kebiasaan buruk orang membuang sampah sembarangan? Benar-benar dilakukan. Seperti misalnya kalau memang sudah dibuat regulasi buang sampah di sini denda, betul-betul didenda. Tapi ini kan nggak ada. Seperti itu ya. Iya. Ya, nanti mudah-mudahan saya bisa sampaikan juga ke Bu Agup nih. Ya, silakan. Bu Agup tuh yang paling banyak ngurusin zero waste. Saya pikir itu juga regulasi harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian pemerintah, mungkin sedikit saya tambahin, masyarakat punya hak untuk diberikan edukasi tentang pemilahan itu. Jadi kita nggak bisa salahkan masyarakat karena dia nggak tahu. Tapi ketika kita sudah kasih, dan bagi saya sifat dasar manusia itu mencintai kebersihan. Tapi dia nggak buat, mungkin karena nggak ada temannya, mungkin dia nggak tahu caranya, atau nggak beriman karena sebagian dari iman. Nggak tahu caranya, yang jelas yang banyak itu. Jadi kalau saya, masyarakat punya hak untuk diberikan edukasi tentang lingkungan. Nah kalau bisa nih pemerintah bisa nggak sih masukkan pelajaran lingkungan hidup di sekolah? Ini yang nggak ada. Di negara mana yang ada? Di Jepang sudah ada. Jepang ya. Di Bandung sekarang sudah mulai ada. Bandung. Di Bandung ada. Nah Ai. di Lombok kayaknya ya. Perlu ya. Perlu. Karena kita bicara masa depan. Mungkin kepada teman-teman atau Ibu Wagub juga, kita nggak akan melihat hasilnya hari ini. Lah sekolah sekarang kan nggak mungkin langsung jadi pegawai negeri sekarang. Emang jadi pegawai negeri? Ya, salah satu contohnya. Ya. Jadi pendidikan itu adalah investasi yang jangka yang sangat panjang. Okay. Jadi dia gini, kalau kita bicara pendidikan, kita bicara seperti ini nih. Begini, sorry. Dia semakin lama, semakin tumbuh, semakin besar. Tapi ketika kita bicara insinerator atau mesin yang canggih, maka dia akan seperti ini. Sekarang besar, setahun kemudian ada yang rusak, 2 tahun kemudian udah nggak bisa nyala, ya kan? Tidak berfungsi akhirnya. Tapi kalau kita membangun mesin dari brain, dari pendidikan, semakin lama semakin tumbuh, dan itulah yang akan membentuk karakter. Okay, well, nice talking with you di tempat yang keren ini gitu ya. Kenapa keren? Karena ini latar belakangnya The Beatles The nih. Beatles, My Imagine. favorite band gitu kan. My favorite band as Kenapa well. aku pakai baju Rolling Stone? Rolling Stone. Mbak Aisyah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih energik, aman, yang lebih praktikal gitu ya. Misalnya dalam pelatihan-pelatihan, dalam pendampingan kepada masyarakat gitu. Karena menurut saya itu yang lebih bisa masuk kepada masyarakat ketimbang kita membuat semacam himbauan apa segala macam. Iya, gitu. betul. You agree with that ya? Iya. Terus satu quote dong untuk masalah sampah di NTB. Masalah sampah di NTB apa ya? Kalau saya sih tetap cintai lingkungan dalam kondisi apapun. Cintai lingkungan dalam kondisi apapun. So, begitu mungkin untuk sementara ini. Saya sudah ngobrol cukup panjang dengan Mbak ngomongnya Aisyah cepet banget ya? Enggak lah, be yourself. Ya, Mbak Aisyah cara ngomong saya memang cepat, jadi nggak bisa di stop. Dia tuh memang energik ya. Oke. See you again dengan tamu-tamu yang lain yang nggak kalah inspiratifnya. Tetap like, comment, and subscribe. Subscribe. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sip.